yang disebut juga MNC. Perusahaan yang kami ambil adalah perusahaan Gojek. Sebelum ke materi, saya akan mengenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Indasari, lalu yang kedua ada Nirmala Yunita, yang ketiga ada Safinatul Hawa, yang keempat ada Sutisna, dan yang terakhir ada Tiadi. Baik, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Safinatul Hawa. Halo, saya Safinatul Hawa. Di sini saya akan memaparkan definisi transportasi. Menurut Farida 2011, dalam roda perekonomian, transportasi merupakan hal yang penting dalam memperlancar roda perekonomian serta hal lainnya di dalam aspek kehidupan. Transportasi dapat membantu perekonomian yang baik di suatu daerah bahkan suatu negara. Nah, selanjutnya ada sejarah perusahaan yang kita teliti, yaitu PT Gojek. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Nadiem Makarim merupakan warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center. Hingga saat ini, Gojek berkembang di beberapa negara seperti Vietnam dan Thailand. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi tentang jenis jasa, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama Gojek, GoLab, dan GoFi. Yang pertama, jenis jasa yang ditawarkan dari Gojek ada 9 bagian. Yang pertama GoRide, fungsinya layanan transportasi roda 2 berbasis online. Yang kedua GoCar, layanan transportasi roda 4 berbasis online. Yang ketiga GoFood, layanan pesan antar makanan. Yang keempat GoSend, layanan kurir instan untuk antar barang dan dokumen. Yang kelima GoBox, layanan pemesanan mobil box atau pick up untuk berbagai keperluan. Yang keenam GoTik, layanan pembelian tiket film atau pertunjukan. Yang ketujuh GoMed, layanan pesan antar obat-obatan. Yang kedelapan GoDeal, penawaran voucher dan promo Gojek dengan merchant yang bekerjasama dengan Gojek. Yang terakhir GoFood Festival, festival makanan Gojek yang diadakan di lokasi-lokasi yang bekerjasama dengan restoran dan penyediaan. Selanjutnya GoLab, yaitu jenis jasa yang ditawarkan ada 4. Yang pertama GoMessage, fungsinya layanan pijat panggilan. Yang kedua GoClean, layanan pembersihan rumah. Yang ketiga GoAuto, layanan montir untuk perawatan dan perbaikan kendaraan. GoGlam, terakhir layanan kecantikan perawatan tubuh melalui eye care, nail care, makeup, waking, facial, dan styling. Yang terakhir GoFi. GoFi ada 3 jenis jasa yang ditawarkan. Yang pertama, layanan e-money yang dapat digunakan untuk pembayaran transaksi yang Gojek, produk dan jasa lain yang sudah tersertifikasi dengan Gojek. Yang kedua GoPulsa, layanan pembelian pulsa menggunakan e-money GoFi. Yang terakhir GoBills, layanan pembayaran tagihan menggunakan e-money GoFi. Selanjutnya tentang strategi Gojek dalam penjualan, yaitu berikut strategi penjualan perusahaan Gojek. Pertama, memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggan. Yang kedua, memberikan harga yang pasti. Yang ketiga, fokus pada perbaikan. Yang keempat, lebih peka lagi terhadap kebutuhan pasar. Yang kelima, memberikan pembaharuan dan penyempurnaan. Yang terakhir, memperluas target pasar. Untuk berikutnya adalah kendala yang dihadapi perusahaan Gojek Indonesia. 1. Tarif Gojek sebetulnya kurang kompetitif. Ya, seperti kita ketahui bersama, Gojek yang dulu 10.000 sampai dengan 20 kilo, kemudian naik menjadi 15.000 sampai dengan 25 kilo, dan saat ini turun lagi menjadi 10.000 sampai dengan 25 kilo. Merupakan tarif promo atau dengan kata lain pihak Gojek masih melakukan subsidi terhadap pelanggan
Adapun tarif sebenarnya bisa jauh di atas tarif promo tersebut yang nilainya bisa lebih tinggi dari tarif Gojek konvensional atau pangkalan. Untuk poin berikutnya, Gojek belum memberlakukan tarif realnya karena masih terlihat kompetitornya seperti GrabBike yang juga masih memberlakukan tarif promo. Mungkin pihak Gojek berpikir jika menaikkan tarif saat ini, maka pelanggannya akan pindah ke GrabBike yang masih memberlakukan tarif promo. Untuk poin berikutnya, maraknya manipulasi oleh driver Gojek. Ini juga merupakan isu yang harus ditangani secara serius oleh pihak Gojek, di mana terjadi kelemahan sistem yang memungkinkan driver Gojek melakukan order fiktif untuk mendapatkan keuntungan berlebih dan sangat merugikan pihak Gojek. Baik, terima kasih. Di sini saya melanjutkan materi selanjutnya dari teman saya. Keberhasilan yang telah diraih oleh perusahaan Gojek Indonesia. Di sini ada 4. Yang pertama itu 2017, Gojek menjadi satu-satunya perusahaan di Asia Tenggara yang masuk daftar 15 Companies That Change the World versi majalah Fortune. Yang kedua 2017, GoPay dinobatkan sebagai perusahaan teknologi finansial yang paling proaktif dan mendukung gerakan nasional non-tunai oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, pendiri Gojek Nadiem Makarim masuk ke dalam daftar 18 Forbes 15 sebagai tokoh bisnis paling berpengaruh di dunia. Yang keempat, Mei 2019, Nadiem Makarim dianugerahi penghargaan 24 tahun naik Asia Phrase untuk kategori inovasi ekonomi dan bisnis. Di sini studi kasusnya. Yang pertama itu pada tahun 2018, Gojek menggunakan peluncuran 2 perusahaan yang didirikan secara lokal di Vietnam, GoPay dan Thailand, Get, yang merupakan gelombang pertama dari ekspansi internasional ke negara-negara Asia Tenggara. Kedua perusahaan tersebut akan dikelola oleh tim manajemen sekaligus pendiri lokal dengan didukung pengetahuan, keahlian, teknologi, serta inovasi dari Gojek GoPay. Merek yang diperkenalkan di Vietnam akan memasuki terhadap beta testing di bulan Juni yang akan melibatkan sejumlah pengemudi dan konsumen. Selanjutnya, sebelum diluncurkan secara penuh dalam beberapa bulan mendatang, sementara Get, merek dari diperkenalkan di Thailand, akan diluncurkan segera setelahnya seiring dengan konsultasi yang saat ini sedang berjalan dengan berbagai pemangku kepentingan sementara termasuk pemerintah, mitra pengemudi, dan konsumen. Kedua perusahaan di tahap awal akan mendirikan layanan ride-hailing oleh logistik yang kemudian akan diikuti oleh layanan pesan antar makanan dan pembayaran elektronik. Ekspansi internasional dilakukan dengan perencanaan bulan-bulan setelah road mengalih investasi Gojek terakhir, yang membawa investasi dari investor prestisius seperti Area Internasional, Webroot, KKR, Meituan, Trends, Google termasuk dan lainnya. Dari investasi yang didapatkan, dana sebesar 500 juta US$ dialokasikan untuk ekspansi internasional sejalan dengan strategi perusahaan melibatkan sayapnya di Asia Tenggara. Gojek juga berencana untuk meluncurkan operasinya di Singapura dan Filipina. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tia Aditya yang sudah menjelaskan. Kesimpulan dari materi ini adalah di era modernisasi seperti ini, transportasi adalah hal yang sangat penting untuk menunjang kegiatan sehari-hari masyarakat. Transportasi yang baik akan mendorong perekonomian yang baik. Cukup banyaknya penyedia transportasi yaitu seperti bus, taksi, kereta, pesawat, seperti hingga sektor yang terkecil seperti ojek yang mendorong para pelaku bisnis tersebut melakukan inovasi-inovasi yang dapat mengatasi masalah yang terjadi pada transportasi umum. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, dunia
perkembangan transportasi pun ikut berkembang dengan banyaknya bermunculan jasa transportasi seperti ojek online. Salah satunya yang ada di Indonesia adalah Gojek. Gojek sendiri tidak hanya ojek online saja, tapi ada juga pelayanan seperti GoSend, GoBox, dan lainnya. Dan untuk makanan juga ada seperti GoFood. Jadi memudahkan masyarakat untuk menunjang kegiatan